Oke, halo semuanya, welcome back to my channel di Reynal_99 teman-teman. Hari ini aku akan reaction satu video dari Dimas lagi teman-teman. Judul lagunya adalah Autumn Strong. Ini gimana bacanya ya? Autumn tapi belakangnya ada N. Ya, Autumn gitu ya. Pokoknya Autumn Strong gitu ya. Dan ini live performance teman-teman. Tempatnya sama seperti yang kemarin ya. Masih di satu panggung yang sama di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton dulu video sebelum video yang ini ya teman-teman. Gitu. Jadi biasakan atau budayakan sebelum nonton video yang atas, video yang bawah ditonton-tonton juga teman-teman. Ditonton terlebih dahulu lah gitu loh teman-teman. Nah, untuk kali ini teman-teman ya, spesial itu aku juga belum tahu lagunya. Ini juga awam. Ini yang spesial. Karena lagu ini awam banget buat aku. Aku ngikutin Dimas Kuday Berjen itu ngikutin. Cuma kalau lagu yang ini, terus yang kemarin itu nggak tahu teman-teman. Jadi ada beberapa yang memang aku nggak tahu lagunya. Dan itu first time aku nge-reactionnya. Gitu men. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Kalau kalian nanti pencet itu subscribe, tak doain rezeki kalian lancar gitu ya teman-teman ya. Amin gitu. Kalau nggak subscribe, anak kalian nanti pakai kacamata hitam kalau syuting kayak aku gini. Oke men, langsung aja masuk ke videonya. Oke, kita dengerin dulu ya. Instrumennya enak teman-teman. Loh, dirijennya kok pergi? Anjir enak. Instrumennya enak. Dimas. Wow. 一杯酒，清水泛酒，离别多，叶落的季节，离别多，握着你的手。放在身头，我要你记得无言的承诺。Wow. 我把相思过，这把你伤痛，也这样藏在风中，去残都不用。不把我孤独，这怕你寂寞，我就算你求。 Wow, wow, wow. Wow, di overtune. Anjir, enak teman-teman. Enak.季节离别多，握着你的手，放在身头，我要你记得无言的承诺。Wow. 不把相思过。这把
去验证采访中，去三度不由我。不把我孤独，这把你寂寞。 Wow, 我只说你就。 asik. Wow, wow. Suka aku. Asik. Oh, tak kira habis, belum. Asik, keren keren. 我就说你就。 Wow, wow. Merinding aku dengerin lagu ini. Enak soalnya. Asik, enak ini pianonya enak. Pianonya enak. Wow, keren keren keren. Makin ngefans aku sama Dimas ini. Keren men, wow, gila, merinding aku teman-teman. Enak soalnya lagu ini. Wow, Dimas, give applause men. Oke men, barusan kita nonton sama-sama ya. Oke, maaf ya kalau teriak-teriak ya teman-teman, tapi aku excited teman-teman. Lagunya enak teman-teman, ternyata anjir, aku gak pernah dengerin ini Autumn Strong. Bahasanya apa ya? Cina itu tadi lagunya. Cina atau apa ya? Maaf ya, aku kurang tahu bahasanya Cina atau apa. Cuma yang jelas dari pembawaannya Dimas sangat selalu ya, Dimas ini selalu menghayati setiap lagu yang dia bawakan. Itu teman-teman, itu nilai plus bagi seorang penyanyi karena bisa mengerti lagu yang dia bawakan. Meskipun dia pakai bahasa Cina, pakai bahasa Korea maybe, atau bahasa Rusia, bahasa Indonesia, Inggris gitu. Bentar ya. Alhamdulillah. Back to the topic. Itu tadi teman-teman, penyanyi kalau udah bisa menghayati semua lagu, meskipun dia itu nggak fasih ya bahasanya, tapi dia bisa menghayati dan dia belajar, itu keren sih teman-teman. Seperti Dimas ini kan lagunya nggak cuma bahasa Inggris teman-teman, ada yang bahasa Rusia, bahasa Cina, gitu kan dia biasanya. Dan semua yang dibawakan oleh Dimas ini rata-rata itu keren men, sumpah. Kayak ini tadi aku pertama dengerin kan, Autumn Strong judulnya. Tak kira ini lagu yang gimana ya, tak kira lagu yang berpower gitu kan, ada strong-strongnya. Strong itu kan artinya ya kuat gitu ya. Mungkin lagunya ngebeat ini menurut aku. Ternyata wow, lagunya so soft teman-teman gitu men, anjir. Dan ini pada satu yang selalu aku amati ya dari seorang Dimas Kudaibergen, ini juga bisa buat ilmu untuk kita semua ya, terutama yang singer atau penyanyi teman-teman. Kenapa Dimas selalu menunduk seperti ini pas ngeluarin nada tinggi? Kenapa? Yuk kalian jawab dengan apa? Karena memang harusnya seperti itu teman-teman. Karena aku pernah les vokal kan, aku pernah les vokal di salah satu agensi model gitu, dan di agensi model itu juga mengajarkan tentang vokal gitu.
Itu kata si pembimbing aku teman-teman, itu memang sebaiknya kalau kita pas mengeluarkan nada tinggi itu kita menundukkan badan sambil kepalanya ditundukin gini teman-teman. Itu ada maksudnya gitu. Karena kalau kita mendongak seperti ini teman-teman, itu justru suara nggak bisa keluar nada tingginya gitu. Jadi kata pembimbingku itu nunduk gini gitu. Dan kalau pas nada tinggi, mic-nya dijauhkan dikit teman-teman. Jadi jangan deket pas kayak nada rendah gini. Kalau nada rendah kan gini nih, gini. Ini ya. Biasanya nada rendah itu sini. Jadi kalian kalau nyanyi mic-nya jangan dipepetin gitu teman-teman. Jangan ditempelkan di mulut kalian ya. Itu sedikit mengganggu teman-teman sebenarnya. Karena suara kalian tuh bakal nggak jelas. Lafal lagunya tuh nggak jelas. Liriknya tuh teman-teman. Jadi gini ya, aku adopsinya aja. Segini tuh untuk nada rendah teman-teman. Terus nada agak tinggi segini, nada tinggi dan untuk head voice dan lain sebagainya. Biasanya aku segini teman-teman. Kalau untuk head voice, jadi pas teriak head voice itu dijauhin gini emang mic-nya harusnya. Itu tips ya, itu tips penting untuk para singer supaya penonton juga bisa menikmati suara kalian dengan jelas gitu. Dan tidak terganggu, jadi suara kalian tuh nggak disturbing untuk mereka. Suara kalian bisa diterima dan perform kalian bisa diacungi jempol gitu teman-teman. Itu ya, makanya Dimas setiap nada tinggi dia menunduk ini. Berarti dia tahu ilmunya. Kalau nggak nunduk pun nggak apa-apa, tetap tegak gini teman-teman. Tapi gini, ya gini biasanya. Nggak sampai yang gini teman-teman. Gitu. Kalau sampai gini itu agak susah itu nada. Kecuali kalau memang head voice, whistle. Biasanya agak gini memang kalau head voice. Aku pun kalau head voice agak gini teman-teman. Agak dongak dikit lah. Kalau pas teriak nyanyi lagu rock, metal gitu, metal yang bukan scream, tapi ngambil clean vokalnya. Kalau head voice-nya tinggi, aku biasanya gini. Kayak dulu aku pernah bawain lagu Aerosmith yang judulnya Dream On di panggung performance gitu ya kan. Banyak sih, itu sering tak bawain teman-teman di acara live gitu ya. Jadi Dream On itu bisa dibilang lagu pamungkas buat aku gitu. Kalau She's Gone aku bawain itu cuma sekali, tapi kalau Dream On sering, udah 5 kali lah selama aku perform nyanyi. Dream On biasanya aku bawa di terakhir gitu teman-teman. Karena Dream On ini banyak nilai plusnya menurutku lagunya teman-teman. Jadi pertama itu kita harus kontrol emosi dan kita harus paham dengan perpindahan suara dari jazz voice ke middle voice dan ke head voice gitu teman-teman. Itu juga ada middle voice-nya teman-teman. Maksudnya suara yang agak-agak pakai hidung gitu, tau nggak sih kalian yang kayak suaranya agak ke hidung gitu, jadi kayak agak sengau. Nah itu biasanya penyanyi rock kan pakai teknik itu teman-teman. Jazz voice pindah ke mid voice, pindah ke head voice gitu teman-teman. Jadi itu tadi ya ilmunya, itu ilmu penting teman-teman. Itu aja sih menurut aku. Dan overall Dimas sukses bawain lagu ini teman-teman. Aku suka dan aku merinding. Kalau aku merinding berarti lagunya bagus teman-teman. Keren. Oke men, tidak terasa kita udah di ujung video aja ya. Wah, waktunya kita untuk perpisahan nih teman-teman. Oke ya, aku Reynal. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya. Kalau kalian nge-like video ini, nge-like itu otak lemot itu ya? Oh bukan, kalau kalian ngasih like lah, gitu lebih enak teman-teman. Kalau kalian ngasih like di video ini, aku sangat senang sekali teman-teman, karena itu apresiasi dari seorang viewer untuk konten kreator, itu keren. Itu aku sangat menghargai. Meskipun like-nya itu nggak sampai ribuan untuk sekarang, itu sangat berharga banget buat aku teman-teman gitu. Dan sampai jumpa ya di video-video selanjutnya. Aku mohon maaf nih teman-teman kalau selama bikin video ada salah kata atau perbuatan yang kurang baik. Kalau teriak itu biar kalian semangat teman-teman nonton videoku ya gitu ya. Oke, aku Reynal saying enough. Bye bye.